Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini aku dapat share lagi video mengenai sharing seputar mengatur keuangan rumah tangga. Dan di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber bernama Bunda Susi. Dan di sini tadi ada kesalahan dalam penulisan ya teman-teman, tetapi sudah aku perbaiki. Dengan kondisi keluarga terdiri dari suami, istri, dan mempunyai 1 orang anak. Dan buat teman-teman apabila punya pertanyaan juga atau pengen sharing-sharing, teman-teman bisa tuliskan melalui kolom komentar atau bisa juga DM ke Instagram aku. Dan untuk linknya sudah aku taruh di description box ya. Di sini aku tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Dan teman-teman, di video kali ini aku akan mencoba untuk mengelola pendapatan per bulan sebesar Rp1.400.000. Ternyata pendapatan yang diterima menurut Bunda Susi selalu saja ada kendala dalam mengelolanya, karena belum juga sampai di gajian berikutnya uangnya itu sudah habis duluan gitu ya. Nah, di sini menurut Bunda Susi yang salah itu di mana gitu ya? Apa memang uangnya saja yang kurang ataukah di sini pengelolaannya yang belum tepat gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu apa saja pengeluaran wajib di setiap bulan ya teman-teman. Karena biasanya kalau kewajibannya itu besar akan berpengaruh terhadap pengeluaran kita di setiap bulan ya. Nah, di sini teman-teman untuk kewajiban itu sudah aku tuliskan. Yang pertama yaitu untuk membayar kontrakan per bulan habis Rp300.000. Nah, di sini ternyata Bunda Susi juga punya angsuran bank. Per bulannya di sini harus membayar Rp500.000. Kemudian juga untuk membayar listrik per bulan Rp50.000. Nah, di sini setelah aku total untuk membayar kewajiban saja sudah menghabiskan anggaran Rp850.000. Jadi dari gaji yang diterima Rp1.400.000 per bulan dikurangi untuk membayar kewajiban Rp850.000, gajinya masih tersisa Rp550.000 saja ya teman-teman. Nah, dari sisa gaji ini di sini akan aku tuliskan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulannya. Jadi teman-teman, dalam mengelola pendapatan kita juga harus menyesuaikan ya. Apabila pendapatan sekian gitu ya teman-teman. Jadi ibaratnya seperti kita itu sedang memasak gitu ya. Untuk bumbunya juga harus disesuaikan ya teman-teman. Misalkan kalau mau masak daging 1 kilo, nggak mungkin juga kan kita pakai cabenya itu 1 kilo ya teman-teman. Yang ada nanti malah kepedesan gitu ya. Yang ada bikin mules ya teman-teman. Jadinya di sini yang perlu kita perhatikan yaitu ada pada pengeluaran di poin kewajiban ya. Jadi untuk kewajiban itu jangan sampai melebihi 20-30% dari penghasilan. Kemudian di sini lanjut aku membuat rincian untuk kebutuhan pokoknya. Tentunya di sini menyesuaikan dengan sisa gaji yang ada ya teman-teman. Yang pertama di sini yaitu untuk anggaran berbelanja beras. Per bulannya di sini aku anggarkan Rp100.000. Kemudian untuk anggaran kebutuhan yang kedua yaitu untuk berbelanja gas. Di sini per bulan aku anggarkan Rp30.000. Lanjut untuk kebutuhan yang ketiga yaitu untuk berbelanja bulanan.
Nah, karena di sini anggarannya juga mepet ya teman-teman. Untuk berbelanja bulanan di sini aku anggarkan Rp100.000. Nah, ini kalau untuk belanja 1 bulan tentu masih kurang ya teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu untuk berbelanja sayur sehari-hari atau untuk biaya makan. Nah, di sini dianggarkan Rp300.000 per bulan. Dan untuk anggaran biaya makan ini tentu juga masih kurang ya teman-teman. Dengan jumlah anggota keluarga yang terdiri dari 2 orang dewasa dan juga 1 orang anak. Nah, di sini untuk belanja mingguannya itu kan Rp75.000 ya teman-teman. Jadi memang perlu kesabaran karena memang tidak mudah kita mengelola sisa anggaran yang memang sisanya itu tinggal sedikit dan untuk kebutuhan 1 bulan gitu ya. Apalagi di sini juga punya anak ya teman-teman. Tentunya juga sesekali harus ada proteinnya kayak gitu ya. Nah, untuk lauk di sini bisa membeli protein hewani yang harganya itu cukup terjangkau ya teman-teman. Untuk contohnya bisa beli seperti telur ataupun ikan ya. Kemudian di sini teman-teman, setelah aku buatkan rincian untuk kebutuhan pokok, ternyata untuk total kebutuhan pokok per bulan yaitu menghabiskan anggaran Rp530.000. Dari sisa gaji Rp550.000 dikurangi Rp530.000 untuk kebutuhan pokok, sisa gajinya tinggal Rp20.000 ya teman-teman. Nah, di sini karena belum ada anggaran untuk membeli pulsa, jadi sisanya ini aku anggarkan untuk membeli pulsa ya. Nah, di sini saran dari aku, tentu di sini tuh diperlukan sekali dengan adanya penghasilan tambahan ya teman-teman. Nah, apabila nanti untuk angsurannya itu udah lunas, jangan mengambil hutang bank dalam jumlah terlalu banyak karena berpengaruh pada pengeluaran di setiap bulan ya teman-teman. Kemudian juga di sini kita harus bisa membedakan mana hutang konsumtif dan juga mana hutang produktif. Untuk contoh hutang konsumtif yaitu kita berhutang misalkan untuk jajan, untuk jalan-jalan, untuk membeli baju baru, untuk membeli HP baru dan lain-lain ya teman-teman, yang tidak menghasilkan sesuatu atau keuntungan. Nah, sedangkan hutang produktif itu sendiri hutang yang kita gunakan untuk modal usaha ataupun untuk mengembangkan usaha yang kita miliki. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itu cara mengelola pendapatan Rp1.400.000 per bulan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Bunda Susi dan juga bunda-bunda lainnya yang mungkin memiliki persoalan yang sama pula. Dan di sini sebelum berpisah aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku yang lainnya.